Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk PowerPoint-nya sudah bisa terlihat? Halo? Tes? Oke, baik. Terima kasih, Nick Giver. Baik, untuk pertemuan ke-14 ini pembahasan kita tentang rangkaian dasar analog to digital converter ADC dan juga bagaimana kita bisa melakukan suatu praktek ataupun pengujiannya. Perlu kita ketahui ADC merupakan suatu komponen ya pada elektronika berfungsi sebagai jembatan ya antara dua buah titik yang analog dan sistem. ADC itu mengubah sinyal analog kontinu ya dengan ke bentuk digital. ADC mengubah sinyal analog kontinu menjadi sinyal digital biner. Tegangan sensor diubah menjadi angka digital. Fungsinya menghubungkan dunia nyata analog dengan microcontroller atau digital. Adapun dalam hal proses kerja ADC ini adanya proses sampling ya, pengambilan nilai sesaat dari sinyal analog pada interval waktu yang teratur. Dan juga ada proses quantization. Ini merupakan proses nilai-nilai sampel yang diubah menjadi nilai digital ya, discrete. Transformasi sinyal analog menjadi digital itu ada dua tahap, ada sampling dan quantization. Ya. Adapun parameter penting daripada ADC ya, yaitu adalah resolusi. Tentu kita bisa menentukan jumlah bit output ADC yang secara langsung bisa mempengaruhi ketelitian kita. Kemudian dari sisi tegangan referensinya, batas maksimumnya dapat diukur oleh ADC rep yang stabil dan akurat. Serta juga kecepatan daripada sampling bisa mengindikasikan kecepatan ADC dalam mengambil sampel sinyal analog. Ya. Ini bisa diukur dalam sampel per detik SPS ya. Adapun jenis-jenis daripada ADC yang pada umumnya kita kenal dengan adanya flash ADC. Ini menggunakan banyak komparator yang beroperasi secara paralel. Kemudian ada Successive Approximation ADC atau SAR. Ini adanya keseimbangan antara kecepatan dan akurasi. Jenis ADC ini biasa kita temukan di microcontroller. Kemudian ada Sigma Delta ADC. Hasilnya ada menyediakan akurasi tertinggi dan sangat cocok apabila kita melakukan aplikasi untuk pengukuran yang tinggi dan sinyal frekuensi yang rendah, misalnya seperti audio ataupun sensor lingkungan. Contoh rangkaian dasar ADC dengan microcontroller ya. Jadi memungkinkan kita untuk mengambil data sensor ya secara langsung. Misalnya dari sisi komponen utamanya apa aja, ada sensor analog, ada ADC internal, microcontroller, juga ada output digital. Contoh praktisnya bagaimana kita bisa mengukur suhu dengan sensor LM35 dan membaca nilai ADC-nya melalui Arduino. Diagram bloknya ya, sinyal analog dari sensor analog masuk ke pin ADC, microcontroller kemudian dikonversi dan diproses. Misalnya kita melakukan studi kasus untuk bisa mengukur tegangan dengan ADC 10 bit ya. Misalnya berarti tentang tegangan inputnya adalah antara 0 sampai 5 volt. Kalau kemudian resolusi 10-nya dapat direpresentasikan
1024 level discrete ya. Kemudian nilai daripada LSB-nya 5 volt 1024 ya, milivolt, perubahan tegangan terkecil, dan juga bagaimana kita bisa mengkonversinya, melihatnya melalui hasil pengukuran. Tentu kita bisa melihat ataupun mengetahui kesalahan ataupun tantangan dalam ADC ya. Misalnya dari sisi quantization error, ini ketidakpastian inherent dalam suatu proses konversi analog ke digital, kemudian adanya noise dan interferensi sinyal analog yang rentan terhadap noise elektromagnetiknya atau interferensi lain yang dapat bisa mempengaruhi akurasi pembacaan ADC. Kemudian aliasing terjadi ketika sinyal analog digital sampelnya itu terlalu jarang ya. Bagaimana kita bisa merancang rangkaian ADC? Kita tentu pertama sekali kita lihat dari sisi sumber tegangannya, stabil dan juga rendah noise ya, untuk bisa akurasi konversi. Kemudian kita bisa masang filter low pass-nya ya, untuk mengurangi noise frekuensi tinggi yang dapat mengganggu sinyal analog. Kemudian kita memilih ADC yang tepat ya, dengan kebutuhan aplikasi, mempertimbangkan resolusinya. Jadi ADC merupakan suatu komponen fundamental yang tidak bisa dipisahkan dari teknologi modern. Nah, ini jadi interaksi kita antara dunia fisik dan digital. Jadi ADC berperan sebagai jembatan ya, mengubah sinyal analog menjadi data digital yang dapat diolah secara sistem elektronik. Jadi penggunaannya sangat luas ya, seperti sensor suhu, audio, sistem kontrol industri, dan tekanan. Jadi apabila kita memahami ADC ini tentu sebagai bahan kita untuk bisa pengembangan inovasi teknologi dalam hal IoT ya. Baik, untuk materi ADC ini ada tanggapan atau pendapat, dipersilahkan. Ada? Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi.